Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid At-Thayyibah yang dimuliakan Allah. Hari ini saya mencoba akan membahas sebuah tema, yaitu bertutur kata yang baik atau diam. Jadi tema ini saya ambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dalam kitab ini, hadis ini ditulis pada nomor 15. Jadi hadis nomor 15. Sedangkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Nawawi dalam kitabnya mengetengahkan sebuah hadis yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir, maka berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Yang pertama. Yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi hadis ini sederhana. Rasulullah mengetengahkan, kalau kita ingin menyatakan diri kita sebagai benar-benar beriman, bukan hanya di lisan, maka 3 syarat ini harus terpenuhi. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata-kata yang baik. Kalau nggak bisa, diam saja. Yang kedua, dia harus memuliakan tetangganya. Yang ketiga, dia harus memuliakan tamunya. Jadi iman itu berdasarkan hadis ini harus dibuktikan. Tidak bisa kita menyatakan saya beriman,
sekedar ucapan, sekedar slogan, tapi iman itu harus dengan pembuktian. Dalam hadis ini seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kita, jika kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, buktikanlah, tunjukkan buktinya, tunjukkan dalam wujud nyata. Apa buktinya? Apakah tutur katamu baik? Interaksi sosialmu dengan tetangga baik, dan kepada orang-orang terdekat juga baik. Tatkala ada orang asing, dalam hal ini tamu, maka engkau tetap menjaga akhlakul karimah, baik dalam bersikap dan bertutur kata. Hadirin yang mulia, itulah bukti bahwa kita benar-benar beriman. Tanpa itu maka iman kita hanya sekedar slogan saja. Hanya perkataan kosong. Baru sebatas mimpi, angan-angan, klaim sepihak. Saya mengklaim bahwa saya beriman, tapi saya tidak bisa membuktikan. Kita baru ucapkan hanya sekedar dengan lisan saja. Iman itu belum menyatu dengan jiwa kita. Iman itu belum mewarnai pola pikir kita, belum mewarnai perilaku, belum mewarnai tutur kata kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu apa tanda atau bukti ketika iman itu telah menyatu dengan diri seseorang? Maka warna, dalam tanda kutip, iman itu akan nampak pada tutur kata, nampak pada perilaku. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, laisal iman bitamanna wala bitahalli. Tidaklah yang dikatakan iman itu hanya sekedar angan-angan dan bukan juga sekedar impian. Iman juga bukan sekedar untuk pantas-pantasnya, hanya sebatas aksesoris, bukan. Tapi iman itu harus dibuktikan. Iman itu seperti digambarkan oleh para ulama, sesuatu yang tertanam, menghujam kokoh dalam diri setiap orang. Pada jiwa setiap orang. Ma waqarra fil qalbi wa saddaqahul amal. Apa yang menetap dalam hati, lalu ditegaskan dalam tindakan nyata atau yang disebut dengan amal. Tidak bisa kita hanya menyatakan, tapi kita amalkan. Bukti yang pertama, falyakul khairan aw liyasmut. Kita berkata yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Nabi di sini memberikan bukti yang paling nyata, paling mudah dikenali, yaitu tutur kata. Karena bahwa anggota tubuh manusia yang paling sulit dikendalikan, paling ringan dia melakukan kegiatan dan tidak pernah kena lelah adalah lisan kita. Ada pepatah, lidah itu tidak bertulang, tidak kaku, tidak keluh, lancar kalau bicara, apalagi menjelekkan orang. Tangan kita bisa bekerja, berolahraga, dalam hitungan menit, hitungan jam. Tangan kita akan penat, akan lelah. Kaki kita berjalan beberapa kilometer juga akan lelah. Tetapi kita bisa bercerita ke sana kemari, menceritakan sesuatu, baik keburukan maupun kebaikan orang. Bahkan seharian penuh, lidah kita tidak pernah lelah. Beda dengan tangan, kaki, atau anggota tubuh kita yang lain. Maka dari itu, tidak pernah ada terdengar tukang urut lidah. Tidak pernah ada tukang urut bibir. Nggak ada. Lidah dan bibir terus bergerak,
tapi tidak pernah lelah. Sehingga kita mampu mengendalikan lisan, kalau kita mampu, maka kita akan bertutur kata selektif. Tidak sembarangan kita bicara, maka Allah akan memberikan keselamatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Kenapa berkata-kata itu harus baik? Karena kita berkata-kata, berarti kalau kita berkata yang tidak baik, maka menyisakan celah bagi setan untuk mengadu domba, untuk menggesek-gesek antara satu orang dengan orang lain, dengan lawan komunikasi kita, sehingga akan timbul ketersinggungan, timbul salah paham, timbul percekcokan. Itu adalah celah setan yang dimanfaatkan oleh setan untuk menjerumuskan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Katakanlah kepada hamba-hambaku ya Muhammad agar mereka senantiasa bertutur kata yang baik. Ahsan, bertutur kata yang baik. Inna syaitana yanzagu bainahum. Sejatinya setan itu menggoda, mengadu domba, menggosok-gosok antar kalian. Quran surat Al-Isra ayat 53. Kalau setan sudah berhasil menggosok-gosok manusia, maka akan terjadi sengketa, akan terjadi salah faham, ketersinggungan, dan seterusnya. Namun kalau kita mampu mengendalikan anggota tubuh yang tidak pernah lelah tersebut, yaitu lisan, maka kita akan mudah mengendalikan anggota tubuh yang lain. Kita mampu mengendalikan tangan, mengendalikan kaki, dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah proof, pembuktian yang pertama. Kita berkata yang baik atau kita diam. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, maka kita sudah dapat sepertiga untuk menuju iman. Lalu pembuktian yang kedua, fal yukrim jarah. Jar artinya tetangga. Bukti yang kedua adalah kita memuliakan tetangga kita. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangga. Ini Rasulullah yang mengatakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya adalah tetangga itu yang paling sering berinteraksi dengan kita. Bersebelahan, setiap hari kita bertemu. Percekcokan mudah terjadi. Hanya karena daun pohon yang jatuh bisa jadi cekcok. Di saat kita susah, di saat kita lapang, di saat kita senang, di saat kita marah, di saat kita kaya atau miskin, pagi, siang, sore maupun malam, orang yang paling sering berinteraksi dengan kita adalah tetangga kita. Bahkan mengalahkan hubungan interaksi dengan keluarga, dengan saudara. Bahkan saudara, ada yang berbulan-bulan tidak ketemu karena tinggal berbeda kota dengan kita. Kalau kita ternyata mampu memuliakan tetangga, sehingga tetangga kita tidak merasa terganggu dengan kehadiran kita, baik secara lisan, juga perbuatan, maka tetangga kita akan beruntung, berdekatan dengan kita. Bahkan dia akan merasa bahwa kitalah orang yang paling sayang dengan mereka dibanding dengan keluarga sendiri. Hadirin yang mulia, ada sebuah teori resiprokal, artinya berbalasan. Dalam teori ilmu sosial ada teori ini dan sejalan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan sesuatu, maka seperti itu pula engkau akan mendapatkan balasan. Ini memang hadis riwayat Baihaqi, sanadnya dhaif, tapi bisa digunakan
untuk yang terkait dengan hikmah. Untuk ibadah tidak bisa, tapi untuk hikmah bisa. Kenapa? Karena hadis ini mendorong kepada kebaikan dan sejalan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita sering baca di surat Ar-Rahman ayat 60. Adakah balasan kebaikan selain kebaikan yang serupa atau setimpal? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Jadi kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan yang setimpal. Lalu di ayat lainnya di surat Asy-Syura, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejelekan itu adalah kejelekan yang serupa. Jadi seimbang, resiprokal. Kalau kita berbuat buruk, maka akan buruk. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan. Karena itu dalam pepatah, nasihat atau petuah orang-orang Arab, kita dengar al-jaru qoblad dar. Jadi sebelum kamu membangun rumah, sebelum kamu membeli rumah, sebelum kamu memiliki rumah, pilih dulu tetangganya. Al-jaru qoblad dar. Ini populer sekali. Jadi sebelum kita memilih rumah yang akan kita beli, kita lihat lokasinya, kita lihat harganya berapa, kualitasnya, lalu desain, interiornya maupun eksterior, maka pastikan dulu tetangganya gimana. Kalau tetangganya itu orang yang hobinya bertengkar, akan menjadi neraka. Hal sedikit aja berantem. Tapi kalau tetangga itu baik, rukun, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi beruntung sekali kita hidup bertetangga dengan tetangga yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sampai ke bukti yang ketiga. Fal yukrim dhaifah. Hendaknya kita memuliakan tamu kita. Indikasi yang ketiga, kita dikatakan betul-betul beriman apabila kita bisa memuliakan tamu. Orang dahulu sangat memuliakan tamu. Tamu itu seringkali sulit untuk mendapatkan tempat bermalam karena hotel jarang. Zaman kita kecil aja, di mana hotel tidak ada, keluarga-keluarga kita pasti dari luar kota nginepnya di rumah. Coba perhatikan. Pasti didatangi dari kampung. Sekarang sudah berubah. Mereka pada nginap di hotel. Sehingga hubungan silaturahim sudah kurang baik. Kalau dulu tidak. Ketika kita menyambutnya untuk bertamu dan bermalam di rumah kita, kita jamu dia. Kita berikan makanan, kita gelar karpet. Ini bagi mereka adalah pertolongan yang berarti. Selain mereka merasa dihormati dan juga mendekatkan hubungan silaturahim. Jadi beda orang dulu dengan orang sekarang. Gak pernah dulu kita lihat ada keluarga datang nginep di hotel. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'ti haqqahu wa ziyadah." Berikanlah hak tamu-tamu kamu dan juga jangan lupa tambahannya. Sahabat mendengar itu bertanya, "Ya Rasulullah, apa tambahannya?" Lalu Nabi menjawab, "Lil dhaifi salasata ayyam." Bagi tamu itu punya hak tidur di tempat kita selama 3 hari. Kita jamu. Jadi itu kaidah normalnya seperti itu. Ini kondisi normal. Namun demikian, kadangkala mereka belum selesai dengan urusan mereka selama 3 hari. Mereka dari kotanya dia ada keperluan di kota kita.
tinggal di rumah kita. Kita kasih kesempatan 3 hari. Kalau memang kita mampu. Ada bonus 1 hari 1 malam, kata Rasulullah. Disebut dengan jaizah. Bonus atau hadiah bagi tamu yang datang ke rumah Anda. Coba. Rasulullah mencontohkan. Kasih nginap dan jamu selama 3 hari. Itu haknya mereka. Mungkin sekarang udah nggak pernah dengar hadis ini. Keluarga kita datang dari luar kota yang nginep di hotel aja. Kecuali memang kita yang punya rumah cukup space-nya. Kamar luas. Ada keluarga kita yang tua-tua sampai dengan sekarang tidak pernah mau tinggal di hotel. Maunya di rumah. Ada. Tapi kalau keluarga dekat dikasih 3 hari, tambah bonus 1 hari, ya mau 10 hari juga ya biarin aja. Jadi ini Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian menurut para ulama, menjamu tamu itu hukumnya wajib. Sebatas yang kita mampu. Kita punya makanan nasi, kita kasih hidangan nasi. Kita nggak punya, hanya punya roti, kita kasih roti. Punyanya hanya minum, kita kasih minum. Tapi kalau kita mampu, kita jamu. 3 kali makan 1 hari. Kalau kita mampu. Jadi di sini kata para ulama, kita jamu sewajarnya. Semampu kita. Lalu apa makna tentang tetangga pada hadis ini? Kata jar memiliki arti yang sangat luas. Jadi ternyata jar itu bukan hanya sekedar tetangga di sebelah rumah. Tapi juga tetangga di tempat kerja. Tetangga di pasar. Kalau kita punya toko kita bersebelahan dengan tetangga pemilik toko yang lain, itu juga masuk dalam kategori tetangga. Kita jaga. Mentang-mentang jualannya sama, dia jualan sarung, kita jualan sarung, kita eker-ekeran terus. Nggak boleh. Rezeki di tangan Allah. Jadi bertetangga, kita saling menolong, saling membantu. Kemudian di tempat kerja, tiap hari kita duduk, kursi kita, meja kita di sebelah dia. Itu masuk dalam kategori tetangga, jar dalam hadis ini. Jadi selain tetangga di sebelah rumah, tetangga di toko atau di pasar, juga tetangga di kantor. Jadi semuanya itu harus kita perlakukan dengan baik. Kita harus menghormati mereka dan memuliakan mereka. Apalagi dengan sesama jamaah masjid. Bukan berarti kalau kita menghormati tetangga kita di rumah, tetangga di pasar, tetangga di tempat kerja, apakah dengan sesama jamaah masjid kita tidak saling menghormati? Justru harus kita hormati, bahkan kita saudara. Saudara dan kita selalu 5 waktu bertemu di tempat ini. Kalau ada tempat kosong, kita berikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu, ada hal atau perbuatan yang harus kita tinggalkan sehubungan dengan tetangga kita, sehubungan dengan tamu-tamu kita. Salah satu bentuk perbuatan yang harus kita tinggalkan, karena hal ini sangat mengganggu tetangga, sangat mengganggu tamu, sangat mengganggu kawan kita. Maka Rasulullah menyatakan, tatabbu'ul aurat. Jangan kita mencari aib mereka. Enggak boleh. Jangan kita mencari kesalahan mereka. Jangan kita mencari-cari cacat tetangga kita atau tamu kita. Ini sangat dilarang. Kalau ada aib, kita tutup. Insya Allah, Allah akan menutup aib kita di hari kiamat nanti. Kita menutup aib saudara kita,
maka aib kita akan Allah tutup nanti di padang mahsyar. Apakah tidak enak? Apa untungnya kita mencari-cari aib orang? Kita mencari-cari kesalahan orang, nggak ada gunanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras untuk hal ini. Ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhulil imanu qalbah. Wahai orang-orang yang beriman baru sebatas bibirnya. Beriman baru sebatas bibirnya. Baru di mulutnya. Baru di lisannya. Tapi iman itu belum menyatu dengan jiwanya. La tattabi'u auratihim. Jangan kalian korek-korek. Jangan kalian cari-cari aib dan kekurangan orang-orang yang beriman. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Terakhir, janganlah kita mencari aib-aib atau kesalahan orang lain, karena siapapun yang berperilaku seperti itu, mencari-cari kesalahan orang lain, Allah pasti akan bongkar cacat mereka yang mencari-cari aib orang. Allah akan bongkar aib mereka. Tidak ada orang yang bisa membendungnya. Allah bongkar, bisa di dunia, bisa juga di akhirat. Jadi berdasarkan hadis ini singkat, marilah kita selalu berlatih agar iman itu bukan sekedar kita ucapkan dengan lisan, atau bukan sekedar slogan saja, tapi lebih pada sebuah pembuktian. Benarkah kita layak dianggap sebagai orang yang beriman? Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.